kami memang mendorong kepada pemerintah daerah. Angka stunting ini tidak bisa ditangani oleh satu OPD. Maka pola kita di Kabupaten Tangerang ini, penanganan stunting sehingga menurun ini dilakukan secara gotong royong bersama OPD-OPD yang lain. Tetapi tidak tumbang tindih. Ya kan, artinya misalnya Dinas Kesehatan juga melakukan gitu kan. Terus juga OPD yang lain, DP3A misalnya juga melakukan, tapi programnya berbeda. Terus di Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan juga ada. Ya, tetapi sasarannya berbeda, orangnya berbeda. Kesehatan itu menjadi urusan yang paling penting bagi kami di daerah. Bagaimana memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Kalau sudah masyarakatnya sehat, jaminan kesehatan yang dijamin oleh pemerintah daerah, masyarakat pasti tenang melakukan aktivitas. Yang di-cover oleh APBD, ya PBI APBD, itu tahun 2025 saja sudah 700.000 lebih. Jiwa ya? Lebih itu yang artinya kan mereka pemegang kartu ini bisa berobat di swasta juga. Ya kan, itu satu. Yang kedua, ada 1.200.000 penduduk Kabupaten Tangerang yang di-cover oleh PBI APBN. Ya kan, ini kan juga bisa berobat di swasta. Nah, UASE ini adalah untuk masyarakat yang memang belum memiliki BPJS PBI maupun yang PBI APBN. Nah, tapi ketika mereka menggunakan program UASE ini, lalu kemudian mendapatkan pelayanan di rumah sakit umum daerah, itu dengan sendirinya nanti mereka akan tercover di BPJS PBI bersama keluarga yang ada di kakaknya. Karena ini format BPJS ini kan format gotong royong, gitu kan. Assalamualaikum teman-teman, jumpa lagi bersama saya Muhammad Fahmi dalam program podcast Satelit News. Pemerintah daerah menjalankan program, DPRD mengawal dan mengawasi, sementara masyarakat adalah penerima manfaatnya. Lewat kolaborasi Satelit News bersama DPRD Kabupaten Tangerang, kita menghadirkan dialog atau membahas soal tema-tema penting yang berkaitan dengan masyarakat. Hari ini kita akan membahas topik yang dekat dengan kehidupan kita, yaitu kesehatan. Sudah hadir bersama kita di studio Ketua DPRD Kabupaten Tangerang, Bapak Muhammad Amut. Assalamualaikum Pak Amut. Waalaikumsalam Bang Fahmi. Apa kabar? Sehat? Alhamdulillah baik, sehat alhamdulillah. Nah, kalau Kanda Ketua bilang sehat, saya percaya itu. Ya, harus selalu sehat. Alhamdulillah. Jadi saya panggilnya Kanda Ketua nih, karena beliau ini waktu di Satelit senior saya, jadi saya panggilnya Kanda. Tapi beliau panggil saya kadang Bang Fahmi, harusnya Dinda. Gitu ya, siap. Dinda ya? Dinda. Oke, sepakat gitu ya. Ketua, sebelum kita masuk ke urusan yang atau pertanyaan yang agak berat, saya ingin lebih dulu mengawali dengan pertanyaan ringan terkait dengan bagaimana ketua menjaga kesehatan di tengah kesibukan. Ya, ini pertanyaan ringan, tetapi memang kita harus informasikan. Ya, pertama tentu olahraga. Olahraga itu jangan sampai tidak dilakukan. Olahraganya apa gitu? Saya angkat beban. Ya, walaupun beban sudah berat. Jadi nambah-nambahin beban hidup itu. Iya, jadi kenapa saya angkat beban? Ini juga arahan dari saya pernah jadi narasumber di salah satu universitas. Gitu. Dan di situ saya ketemu dengan dosen yang ahli gizi. Ahli gizi itu udah lama. Beliau menyarankan waktu itu ke saya supaya tidak malas bergerak, olahraga yang paling tepat buat saya adalah angkat beban. Jadi nggak perlu kemana-mana, cukup di rumah atau cukup di satu tempat. Tapi sudah olahraga kita. Betul. Dari situlah saya beli peralatan barbel. Untuk menjaga kesehatan. Ya, terutama untuk bukannya beban. Ketua suka badminton juga ya? Apa? Paling treadmill ya, begitu. Terus juga push up ya,
ya itu untuk menjaga stamina di di keseharian aja. Rutin lah setiap pagi sebelum aktivitas ya paling tidak setengah jam lah. Kalau kayak suplemen kesehatan tuh enggak, saya nggak pakai. Nggak pakai. Paling yang paling saya konsumsi adalah jahe hangat saja. Itu agak rutin setiap pagi. Resep tradisional. Iya. Itu aman kita dan sehat. Oke, kita masuk ke poin pertama terkait dengan kita tahulah semua bahwa alokasi anggaran untuk sektor kesehatan tuh, untuk bidang kesehatan tuh di Kabupaten Tangerang kalau nggak salah sudah melebihi apa yang diharuskan oleh undang-undang ya, di atas 10%. Betul. Bahkan lebih dari itu, di atas 20%. Sudah lebih ya Ketua ya. Jadi kita ingin tahu dulu soal dibalik kebijakan kenapa anggaran bidang kesehatan begitu besar gitu. Iya, orang sebelum melakukan kegiatan yang lain tentu fisik dan stamina dan tubuhnya harus sehat. Dinda Pame. Iya kan? Itu salah satu ya sederhananya kita berpikir soal kesehatan keseharian kita. Orang mau menempuh pendidikan, orang mau bekerja, ya harus sehat kan? Ya kan ketika sehat itu menjadi kebutuhan utama, aktivitas lain bisa dikerjakan. Nah, pemerintah daerah berpikir bahwa kesehatan itu menjadi urusan yang paling penting bagi kami di daerah. Bagaimana memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Kalau sudah masyarakatnya sehat, jaminan kesehatan yang dijamin oleh pemerintah daerah, masyarakat pasti tenang melakukan aktivitas. Ya kan? Mereka sudah ada yang bertanggung jawab. Dalam hal ini pemerintah daerah. Bagi masyarakat yang memang berhak tentunya, Dinda. Tidak semua masyarakat masa yang mampu harus di-cover oleh APBD, saya kira tidak ya. Ini bagi mereka yang, bagi masyarakat kita yang memang secara hak mereka membutuhkan itu. Gitu ya. Jadi kalau dari data yang berhasil kita himpun nih dari tahun 2025, tahun kemarin itu ada 25% alokasi anggaran kesehatannya. 2025 ya. Tahun ini kalau nggak salah 25 juga. Itu 25 di murni. Oh, di murni. Di murni. Kemarin kita baru selesai pembahasan KUA PPAS ya, dan untuk sektor kesehatan ini ditambah sehingga menjadi 27, sekian persen. Untuk di tahun 2026 murni dan di perubahan. Jadi yang 25% ini masih di murni, belum termasuk anggaran perubahan. Di perubahan kalau sama anggaran perubahan berarti 27%. 27%, hampir 28%. Ada komanya. Besar sekali ya. Oh iya. Kalau dari APBD yang 8 triliun ya. Sekarang kita APBD kita 9,43 triliun kalau tidak salah di kemarin hasil kita pembahasan. Jadi sebentar lagi bisa sejajar dengan APBD-nya provinsi. Saya kira. Berarti alokasi anggaran kesehatannya itu lebih dari 1 triliun ya? Iya, kira dari 9,43. Kalau 10%-nya aja kan 900 miliar. Berarti kalau 20-an ya 1,5 triliun lebih, 1,7 gitu ya. Iya. Sejauh ini DPRD berperan dalam meningkatkan jumlah anggaran itu? Oh iya, tentu. Karena pasti pertama itu akan diajukan ke DPRD. Tetapi kami juga akan berhitung. Bahkan kami merekomendasikan memang waktu itu ditambah. Oh gitu. Kenapa alasannya ditambah? Karena Kabupaten Tangerang, Dinda Pami, ini sudah tidak lagi sepertinya ya, tidak lagi mendapatkan alokasi anggaran bantuan untuk sektor kesehatan di Provinsi Banten. Jadi kita untuk kesehatan ini diminta mandiri, kira-kira begitu. Jadi dengan alokasi anggaran yang begitu besar, di antara prioritas programnya apa aja? Di dalamnya tentu 27% ini di dalamnya tentu banyak kita gunakan untuk semuanya untuk kegiatan kesehatan, ya baik yang dikelola oleh Dinas Kesehatan. Ya turunannya ke puskesmas ya, sama ke puskesmas gitu. Nah, di dalamnya yang paling
pokok itu adalah pertama bagaimana memberikan anggaran untuk memberikan pelayanan gratis kepada masyarakat Kabupaten Tangerang ya. Lewat UHC-nya itu Pak Dinda Pami, UHC-nya itu, dan kemarin kita sudah ketemu dengan, saya diskusi dengan Kepala BPJS waktu itu, kita cukup baik, cukup baik, dan yang sudah di-cover itu hampir mencapai 800 ya, 700 ribuan lebih ya, yang oleh 100.000 jiwa, oleh apa namanya UHC itu oleh PBI dari total APBD 3,5 ya. 3,5 cukup besar, 700 ribuan. Besar lah, besar sekali ya. Berarti anggaran terbesarnya tersedot ke sana ya. Kita alokasikan memang untuk sektor kesehatan karena penting tadi. Orang sekarang dengan kondisi seperti ini ya, kemampuan ekonomi masyarakat misalnya ya, mereka butuh jaminan kesehatan dari pemerintah gitu. Nah, kami Kabupaten Tangerang tuh ingin hadir memberikan bukti nyata kepada masyarakat Kabupaten Tangerang. Sekarang masyarakat Kabupaten Tangerang yang memang masuk ke desil ya, desil 1, misalnya desil 2, desil 3, ketika mereka tidak punya BPJS, ini tidak perlu khawatir lagi akan kesehatan mereka ya. Pemerintah daerah sudah mengalokasikan anggaran cukup besar buat membantu masyarakat kita. Dinda Pami. Baik, Ketua. Kanda Ketua, ini kita ingin tahu juga dari kacamata Kanda terkait dengan pemerataan fasilitas kesehatan di Kabupaten Tangerang. Ya. Mulai dari rumah sakit, puskesmas. Ya. Kira sebuah keniscayaan ya Dinda Pami bahwa kabupaten dengan luas wilayah 1000 km lebih dengan 29 kecamatan dan 274 desa dan kelurahan di dalamnya, sudah pasti ya pemerintah daerah memikirkan bagaimana adanya pemerataan paskes-paskes di wilayah-wilayah pelosok-pelosok di kecamatan di setiap wilayah di Kabupaten Tangerang. Yang sudah punya puskesmas induk, ada yang namanya puskesmas pembantu. Mungkin ada yang lebih dari satu ya untuk puskesmas pembantu, dan juga meningkatkan status daripada puskesmas itu sendiri yang bisa melakukan perawatan atau rawat inap. Misalnya di kecamatan puskesmas di Kecamatan Mauk, Sepatan, Rajak itu sudah bisa, dan juga di beberapa puskesmas yang lain ada rawat inap. Ada di situ yang memang masyarakat misalnya butuh pelayanan cepat, puskesmas yang seperti tadi tipe A itu sudah bisa memberikan rawat inap gitu ya. Karena kan kadang-kadang masih ada aja, seperti Kanda tadi kan sudah paparkan begitu luasnya wilayah Kabupaten Tangerang, karena itu pastilah kadang ada masyarakat juga yang masih mengeluhkan soal kelengkapan fasilitas kesehatan di bawah tuh Kanda. Jadi DPRD sejauh mana mendorong kelengkapan fasilitas kesehatan di bawah Kanda? Iya tentu Dinda Pami, kita saat ini punya 4 rumah sakit ya. 4 rumah sakit umum Tangerang, RSUD Paku Haji, Balaraja, dan Tiga Raksa. Tentu memang di 4 rumah sakit ini ada beberapa rumah sakit yang peralatannya mungkin masih belum lengkap. RSUD Tangerang. Ya? Tangerang, kalau Tangerang kan sudah lama juga sudah menjadi RSUD pendidikan juga. Banyak universitas yang punya fakultas kedokteran sudah bekerja sama dengan RSUD Tangerang. Nah, tentu yang lainnya kayak Paku Haji, apalagi Tiga Raksa yang baru, ini semua kita lengkapi peralatannya. Dan untuk melengkapi peralatan itu kan status rumah sakitnya juga harus dinaikkan ya, tipenya kan. Iya, ada tipe C kan. Iya, karena kan itu ada aturannya Dinda Pami. Tidak kemauan kita, walaupun kemampuan APBD kita ada, tetapi rumah sakit juga menaikkan status itu kan ada aturan. Sehingga semuanya dokter spesialisnya, peralatannya semua bisa dilengkapi gitu. Itu kan tadi juga disebutkan oleh Kanda itu jumlah rumah sakit yang ada di Kabupaten Tangerang tuh
4 sekarang. Iya. Ya, RSUD Tangerang, Belaraja, Paku Haji, Tiga Raksa. Tiga Raksa. Sementara ada kawasan katakanlah wilayah tengah yang mencakup Kelapa Dua, ya kan, Pagedangan dan Curug, Iya, Legok. Nah, di situ belum ada tuh kan. Nah, menurut DPRD, apakah penting kita membangun rumah sakit baru atau memaksimalkan peran swasta? Karena kan ada banyak juga rumah sakit swasta di kawasan itu. Iya. Di kawasan tengah itu kan cukup banyak yang swasta ya. Tadi kan kepesertaan masyarakat Kabupaten Tangerang ini perlu diketahui oleh Dinda Pahmi, yang di-cover oleh APBD, ya PBI APBD, itu tahun 2025 saja sudah 700 ribu lebih. Jiwa ya. Lebih Itu dari yang 700 ribu. artinya kan mereka pemegang kartu ini bisa berobat di swasta juga. Iya kan, itu satu. Yang kedua, ada 1.200.000 penduduk Kabupaten Tangerang yang di-cover oleh PBI APBN. Ya kan, ini kan juga bisa berobat di swasta. Nah, UHC ini adalah untuk masyarakat yang memang belum memiliki apa namanya BPJS PBI maupun yang PBI APBN. Nah, tapi ketika mereka menggunakan program UHC ini, lalu kemudian mendapatkan pelayanan di rumah sakit umum daerah, itu dengan sendirinya nanti mereka akan tercover di BPJS PBI bersama keluarga yang ada di kakaknya. Karena ini format BPJS ini kan format gotong royong gitu kan. Walaupun yang berobat atau yang mendapatkan pelayanannya cuma satu orang, misalnya orang tuanya, tetapi keluarga yang ada di kakak itu otomatis tuh Dinda Pahmi. Dan ini juga pernah saya pertanyakan tuh ke BPJS gitu. Oh iya. Tapi berarti sebetulnya Ketua memandang tidak perlu juga dibangun rumah sakit secara merata gitu di setiap kawasan ya? Atau perlu tapi next lah gitu? Saya kira begini, Kabupaten Tangerang ini terus tumbuh, Dinda Pahmi ya. Perumahan di mana-mana, dan Kabupaten Tangerang adalah menjadi salah satu daerah yang menjadi tujuan masyarakat di luar Kabupaten Tangerang, Pulau Jawa maupun di luar Pulau Jawa untuk datang ke Kabupaten Tangerang. Nah, tentu paskes, pendidikan dan yang lainnya harus diimbangi oleh pemerintah daerah, di mana kepadatan penduduknya di situ sudah tinggi. Dua pelayanan ini ya, paskes kesehatan, baik itu puskesmas, pustu maupun rumah sakit umum, dan juga lembaga pendidikan milik pemerintah daerah, memang akan concern untuk hadir di situ, gitu kan, membantu memfasilitasi. Gitu. Siap Ketua. Lanjut nih Ketua, terkait kita mau lebih fokus ke soal UHC. Ada kemungkinan bertambah nggak Ketua itu? Saya pikir pasti bertambah tadi. Apa namanya, jumlah penduduk di Kabupaten Tangerang ini terus bertambah. Ya. Banyak sekali apa namanya kawasan pemukiman baru. Ya, pertumbuhan penduduknya cepat di Kabupaten Tangerang. Maka kami bekerja keras betul bersama pemerintah daerah, bersama dengan OPD untuk terus melakukan pendataan, monitoring gitu kan, kondisi keadaan penduduk kita, ya kan. Dan kami juga di DPRD mendorong terus nih. Ini menarik informasi yang kami dapat dari BPJS waktu itu, kami diskusi di Pahmi bahwa walaupun kita sudah 1,2 juta penduduk kita di-cover oleh PBI APBN, tetapi menurut penjelasan dari Kepala BPJS waktu itu, silakan Kabupaten Tangerang itu mengajukan ketika ada masyarakat yang memang itu berhak, layak, ya, memenuhi syarat untuk mendapatkan program BPJS PBI dari APBN. Silakan di-input oleh Kepala Desa, lalu oleh Dinas Sosial, karena Menteri Kesehatan menurut Kepala BPJS ini tidak memberikan kuota tertentu kepada setiap daerah. Silakan aja daerah mau mengusulkan masyarakatnya yang memenuhi syarat untuk mendapatkan program itu. Ya, artinya DPRD dalam hal ini tidak akan membiarkan ada masyarakat Kabupaten Tangerang yang
Ya, kesulitan betul, betul, mendapat betul. akses kesehatan gitu ya, Ketua. Ya, pokoknya kami dari Karena DPRD itu, masalah penting kan kalau akses kesehatan itu, oh iya Pak. tadi, orang bisa melakukan aktivitas apapun di Napahmi kalau mereka Mm-mm. itu sehat, Wah, ya jasmani jasmani rohani, dan rohani gitu kan. jasmani Kalau lah terutama. jasmani rohani sehat, bisa beraktivitas, Mm-mm. bisa bekerja, bisa melakukan kegiatan-kegiatan keseharian gitu. Ya. Kalau menurut Dinda itu sejauh mana pemerintah dalam hal ini Ya, apa namanya menyediakan lingkungan sehat bagi masyarakat. ya, ini banyak sekali tadi. Mungkin kalau Kan untuk program, untuk sehat tuh kita perlu juga lingkungan yang sehat. oh iya betul. Nah, ini melalui program dinas kesehatan, ini melalui kader-kader kesehatan, program ini diturunkan Hmm. ya, melalui kader-kader Posyandu, Ya, ini ya. selalu apa namanya disampaikan ya, bagaimana membuat lingkungan yang sehat begitu, bagaimana membuat kampung tematik yang sehat begitu, Hmm. sehingga tidak hanya pemerintah daerah mempersiapkan sarana dan prasarananya ketika warga butuh pelayanan kesehatan, tetapi juga mengedukasi warga kita agar pola hidup sehat, ya Hmm. kan? Pola hidup sehat itu banyak, ya, mulai Ya, dari lingkungannya yang harus bersih, ya. ya kan, saluran air atau got-gotnya juga harus bersih supaya tidak muncul ya Lingkungan bebas malaria, polusi. betul. Terus juga dari apa namanya mengkonsumsi makan ya yang Hmm. betul-betul gizinya yang harus Hmm. diperhatikan, dan itu sudah dilakukan oleh Dinas Kesehatan melalui Ya. kader-kader Posyandu ya, bantuan-bantuan makanan gizi untuk para balita kita karena Hmm. mereka adalah generasi penerus di Kabupaten Hmm. Tangerang begitu. Heeh. Terakhir Ketua, soal data stunting itu Hmm. kelihatannya menurun ya. Dan Iya, sejauh iya, ini apa yang dilakukan DPRD untuk menurunkan iya. angka stunting Betul, di kami Kabupaten Tangerang? memang mendorong kepada pemerintah daerah. Angka stunting ini tidak bisa ditangani oleh satu OPD. Hmm. Maka pola kita di Kabupaten Tangerang ini, eh, penanganan stunting sehingga menurun ini Hmm. dilakukan secara gotong royong bersama OPD-OPD yang lain. Tetapi Hmm. tidak tumbang tindih. Iya, iya. Ya kan, artinya misalnya Dinas Kesehatan juga Hmm. melakukan gitu kan. Ya. Terus juga OPD yang lain, DP3A misalnya juga Hmm. melakukan, tapi programnya berbeda. Terus di Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan juga Hmm. ada. Ya, tetapi sasarannya berbeda, orangnya berbeda. Ya Hmm. kan? Sehingga masyarakat kita eh, cukup masif menerima program pengentasan stunting Stunting. itu gitu kan. Karena kalau ditangani oleh satu OPD dengan jumlah penduduk 3,5 juta, Hmm. ini penurunannya akan lambat Iya, gitu iya, kan. iya. Maka Jadi perlu gotong royong. oh iya, kita gotong royong, nah kita kaji lalu kita petakan Hmm. di mana saja, kan datanya cukup baik dan masuk dari kader Posyandu Iya, ke iya. Dinas Kesehatan, data-data dari mereka, titik mana saja sih yang rawan gitu ya, Hmm. titik mana saja yang sudah menurun gitu kan. Hmm. Ini datanya ada. Kalau tidak ada data, kita agak kesulitan tentu Betul, betul. memetakan program ini harus masuk ke sini dari OPD yang mana. Ya, Hmm. program ini harus masuk dari OPD yang mana. Nah, dengan data yang masuk dari kader-kader kesehatan, Posyandu ke Dinas Kesehatan, disitulah kita bisa mempetakan. Ya, Hmm. apa di sini yang harus dijalankan programnya, Iya, yang di sini seperti apa programnya. Jadi begitu. Jadi memang keroyokan untuk stunting ini, iya. Dinda Pak. Baik, Ketua. Terakhir barangkali ada hal-hal yang ingin Ketua sampaikan kepada masyarakat terkait dengan kesehatan ini, Ketua. Iya, saya mengajak tadi kepada masyarakat Kabupaten Tangerang untuk tetap menjaga pola hidup Ya, sehat, ya, jangan lupa olahraga. dan jangan lupa olahraga, walaupun sebentar fisik kita bergerak lah, Iya, iya. begitu, bergerak, Panasin lah. dipanasin. Karena tadi saya di awal saya menyampaikan Hmm. bahwa ketika kita tidak bergerak, otot kita tertimbun lemak. Ini Iya, kata iya, dosen iya, yang betul. ngobrol dengan saya, itu kita akan malas untuk bergerak. Hmm. Sudah mau otot kita kecil, Hmm. ketimbun lemak, itu salah Malah, satu. malah berat bergerak Ya, kalau nggak mau dipaksa, kalau nah nggak maka dipaksa. masa otot itu harus tetap dilatih agar kita tetap aktivitasnya itu tetap semangat gitu, Dinda. Siap, Ketua. Karena Ketua, terima kasih atas Oke, diskusinya yuk. hari ini. Demikian, kawan-kawan, kita sambung lagi dengan diskusi topik berbeda di lain kesempatan. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam. Terima kasih Dina Pamit, sukses selalu. Sama-sama Ketua. Sukses selalu. Sehat selalu. Amin, amin. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. As you fade away. Yeah, I'm about to fade away, cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Got a buildup of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby I have a taste. All the highs and the lows, no you'll never be the same. I don't really wanna hurt you but I can't control the pain. If you're sticking by my side maybe we could be okay. Okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really